Setelah sampai di kota Thebes, para khilafah itu akhirnya berniat untuk menjual Yusuf di pasar budak. Mereka memasang harga yang sangat tinggi untuk Yusuf, karena menganggap Yusuf ini adalah anak yang tampan dan pintar. Terlihat juga ada pendeta dari kuil Amun yang juga ikut dalam menawar Yusuf. Mereka berpikir bahwa Yusuf bisa dijadikan pelayan di kuil kelak, karena ketampanannya mungkin bisa menarik banyak orang. Mereka berusaha menawar Yusuf kepada Malik, tapi harga yang ditawarkan belum cocok, karena menurut Malik Yusuf memiliki keahlian lain yang membuatnya menjadi mahal. Di tengah transaksi, datang malaikat Jibril mengatakan Yusuf untuk tidak bersedih, karena telah dijual sebagai budak, karena sebenarnya kelak Allah yang akan membeli mereka semua. Jibril juga mengatakan bahwa mereka semua tidak tahu yang mereka tawar saat ini adalah wali Allah, yaitu Yusuf bin Yakub. Tak berselang lama, datang seorang bendahara Mesir yang bernama Potifar mencari beberapa budak di pasar. Setelah dia mendapatkan beberapa budak, dia melihat keramaian yang sedang terjadi yang membuatnya tertarik. Dia pun lalu ikut menawar Yusuf, karena dia sangat tertarik dengan ketampanannya. Para pendeta berpikir jika mereka tidak boleh kalah dari Potifar. Walaupun mereka menawarkan harga 10 kali lipat, tapi Potifar yang kaya raya menawarkan harga yang sangat tinggi, yang para pendeta tidak bisa lagi menawar, karena harganya sudah melampaui batas mereka. Sahabat Malik lalu berpikir, memalukan sekali mereka seolah-olah sedang jual beli barang. Dan andai mereka tahu, emas seperti gunung pun tak sebanding dengan Yusuf. Pada akhirnya Potifar yang memenangkan tawaran itu dan membawa Yusuf menuju istananya. Yusuf kembali terpana melihat keindahan kota Thebes, dan terlebih istana putih yang sangat besar. Saat Yusuf diajak masuk, datang asisten Potifar bernama Potifar mengatakan bahwa tuannya telah mendapatkan harta karun yang sangat berharga, dan orang bodoh yang menjual anak itu pasti akan menyesal nanti. Potifar membeli Yusuf ternyata untuk menghadiahkan kepada istrinya yang bernama Zulaikha, agar menjadikan Yusuf menjadi pelayannya dan mungkin saja dia akan diangkat anak oleh Zulaikha nantinya. Zulaikha yang melihat Yusuf pertama kali pun langsung terpana melihat ketampanannya. Ketika dia mengetahui nama anak itu adalah Yusuf, dia berniat akan mengganti nama yang cocok untuk tinggal di Mesir. Potifar pun memberitahu nama Mesir yang mirip dengan Yusuf yaitu Yuzarsif. Nama itu akhirnya menjadi nama Yusuf saat ini, karena Zulaikha juga sangat menyukai nama itu. Jadi sekarang kita menyebut Yusuf dengan nama Yuzarsif saja, agar nantinya kita tidak kebingungan. Yuzarsif lalu ditunjukkan kamar tempat tinggalnya oleh Zulaikha, yang membuatnya merasa senang dan kembali berterima kasih kepada Allah, karena telah memberi karunia sebesar ini. Jibril lalu datang dan mengatakan kepada Yuzarsif, bahwa inilah yang Allah janjikan kepadanya. Dan nantinya dia akan diberi kedudukan yang tinggi, lalu Yuzarsif juga akan diajari ilmu takwil mimpi yang akan melebihi tafsir mimpi pendahulunya. Yuzarsif juga akan mendapatkan pengetahuan dan keahlian, tanpa seorang guru satupun. Sementara itu di rombongan khilafah, sahabat Malik kembali protes terhadap Malik karena telah menjual Yusuf. Dia bercerita tentang keanehan yang terjadi saat mereka bertemu Yusuf, mulai dari terjebak di dalam badai, sumur payau yang menjadi tawar, lalu menyembuhkan orang sakit. Membuat Malik berpikir bahwa itu adalah sebuah mukjizat, yang hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi. Malik pun sangat menyesal karena berpikir akan untung, tapi dia malah merugi telah menjual wali Tuhan. Sahabat Malik juga mengatakan, bahwa sejak bertemu dengan Yusuf dia kini memilih Tuhan Yusuf, daripada Tuhan-Tuhan dia sebelumnya. Pada akhirnya mereka pun berusaha mengambil Yusuf kembali di istana Potifar. Mereka beralasan bahwa Potifar telah memberikan uang yang lebih, dan mereka akan berniat mengembalikan kelebihannya itu. Mengetahui hal itu, Yuzarsif merasa agak cemas di hadapan Zulaikha dan Potifar. Zulaikha pun menanyakan kepadanya, apakah kau tidak senang berada di sini? Yuzarsif menjawab bahwa dia sangat senang tinggal di sini, tapi dia merasa sedih dengan status budaknya itu. Tapi Zulaikha mengatakan bahwa dia tidak diperlakukan seperti budak sama sekali di istananya. Yuzarsif lalu menjawab pertanyaan Zulaikha itu, yang membuat Potifar merasa bahwa jawaban itu sangat cerdas. Tapi Zulaikha memperingatkan Yuzarsif agar selalu menjaga lidahnya. Tak berselang lama datanglah Malik yang mengutarakan niatnya mengembalikan uang milik Potifar, dan juga meminta waktu untuk berbicara secara empat mata dengan Yusuf. Potifar pun mengizinkan dan mengatakan pada Zulaikha, bahwa penjual itu saja keberatan berpisah dengan Yuzarsif. Malik kembali lagi menanyakan asal-usul Yusuf yang sebenarnya,
dan jika Yusuf tidak menjawab maka dia tidak akan pergi dari sana. Sebelum itu Yusuf menyuruh Malik untuk merahasiakannya dari siapapun. Pada akhirnya Yusuf pun mengaku bahwa dia adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. أنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. Malik sangat merasa berdosa karena dia telah menjual saudara sepupunya sendiri. Karena Yusuf merupakan cucu dari Nabi Ishak, sedangkan Malik cucu dari Nabi Ismail. Sebenarnya Yusuf sudah mengetahui bahwa mereka sebenarnya saudara sepupu. Yusuf tidak merasa sedih karena sudah dijual sebagai budak, karena itu memang kehendak Allah, dan akan menjadi awal peristiwa yang besar. Malik lalu berniat akan membawa Yusuf kembali, dan membatalkan transaksi penjualan Yusuf. Tapi Putifar menolaknya karena itu sudah terlambat, dan akan menjerumuskan mereka ke penjara jika membuat keributan di sini. Malik pun terus meminta agar Putifar membatalkan transaksi itu, yang membuatnya terlibat keributan di sana. Dan akhirnya mereka berdua akan dijebloskan ke penjara oleh Putifar. Akan tetapi Yuzarsif memohon kepada Putifar untuk membebaskannya. Mereka berbuat seperti itu karena mereka sangat menyayangiku Yuzarsif. Hal itu membuat Putifar memaafkan mereka, dan mengurungkan niatnya untuk menjebloskan mereka ke penjara. Karena kejadian itu, sekarang Yusuf bukan lagi seorang budak. Karena semua uang Putifar yang diberikan kepada Malik, dikembalikan kepadanya. Zulaikha lalu mengatakan kepada Putifar untuk mendidik Yuzarsif sedikit demi sedikit, agar menjadi anak yang penurut dan bisa hormat kepada penguasa Mesir. Malik dan sahabatnya yang diusir pun berdebat di luar istana. Karena Malik sudah kehilangan Yusuf sementara sahabatnya telah mendapatkan Tuhan dari Yusuf. Oleh karena itu Malik berniat akan menunggu Yusuf di Mesir, sedangkan sahabatnya disuruh pulang menuju kampung halamannya bersama para khilafah yang lain. Singkat cerita, Yuzarsif yang sudah didandani oleh Kalimama asisten Zulaikha, terlihat sangat tampan dan bersih, yang membuat Zulaikha merasa terpesona kepadanya. Kalimama juga memberikan surat bukti penjualan Yusuf yang saat itu ditandatangani oleh Samun dan Malik. Setelah Putifar dating, dia disuruh Zulaikha untuk mendidik dengan benar, agar bisa menjalankan kehidupan di dalam istana dan bersikap di hadapan para pembesar di Mesir. Kalimama memulai menghasut Zulaikha, jika Yuzarsif tidak mempunyai tata karma, karena tidak mau tunduk kepadanya. Tapi Zulaikha malah memuji Yuzarsif karena terlihat tampan menggunakan pakaian itu. Setelah itu Putifar mulai mengajak Yuzarsif berkeliling istana, dan menjelaskan semua ruangan-ruangan penting di sana. Mulai dari ruangan khusus bagi Putifar dan Zulaikha yang memiliki 7 pintu, dan jika pintu itu sudah ditutup semua, maka tidak akan ada yang bisa keluar. Karena kunci pintunya hanya dipegang oleh Zulaikha. Kemudian Putifar menunjukkan perpustakaan, dan juga ruang istirahat bagi Putifar. Lalu ruang makan bagi mereka, yang selalu disajikan makanan kelas 1 dan buah-buahan yang segar. Setelah keluar istana, Yusuf ditunjukkan ruang para budak dan pelayan istana, di mana nantinya akan lebih sering mengunjungi tempat ini daripada tempat lain yang ada di istana. Selanjutnya Putifar menunjukkan ruang pembuatan kertas yang biasa untuk menulis warga Mesir. Di sini Putifar mengetahui jika Yuzarsif bisa menulis dan membaca, yang menurutnya itu adalah berkah bagi Putifar dan Zulaikha. Ketika mereka sampai di ruang penyimpanan makanan, salah satu pelayan di sana terpana melihat ketampanan, yang membuatnya menumpahkan makanan yang sedang ia siapkan. Di sana Putifar mengumumkan bahwa sekarang Yuzarsif akan membantu dalam membagikan makanan ke semua penghuni istana. Karena Yuzarsif adalah anak yang cerdas dan bisa menghitung makanan untuk setiap bagian masing-masing. Yang terakhir Putifar menunjukkan kuil Amun, di mana mereka menyimpan dewa-dewanya di dalam sana. Yuzarsif langsung menyindir bahwa dewa-dewa mereka ternyata membutuhkan tempat tinggal. Ketika akan kembali ke dalam istana mereka melihat ada kejadian, di mana ada pencuri yang sempat mencuri barang berharga milik Zulaikha. Tapi sang pencuri itu tidak mau mengakuinya, yang membuat salah satu pekerja di sana menjadi korban sang pencuri. Mereka berdua saling berargumen dan mengatakan bahwa mereka bukanlah seorang pencuri. Kemudian Yuzarsif memiliki cara untuk mengungkap siapa pencuri yang sebenarnya, dengan caranya sendiri. Dan pencuri itu langsung mengakui kesalahannya, yang lalu ia dijebloskan ke penjara. Semua penghuni istana begitu kagum dengan perbuatan Yuzarsif yang sangat cerdik itu. Kejadian itu langsung diceritakan Putifar kepada Zulaikha, yang membuatnya merasa berterima kasih kepada Putifar karena telah menghadiahkan anak yang sangat cerdas kepadanya.
Sementara itu, dikarenakan Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf, menanyakan kejadian yang sesungguhnya kepada seekor serigala. Dengan izin Allah, serigala itu berbicara kepada Yakub dan dia tidak mengetahui kalau para gerombolan yang menyerang anaknya. Kemudian Yakub kembali bertanya kepada anak-anaknya sekali lagi apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Tapi mereka tetap tidak mengakuinya dan kembali mengatakan bahwa para gerombolan segala telah memakan Yusuf. Yakub langsung memotong perkataan mereka dan mengatakan bahwa serigala menyangkal tuduhan mereka. Yahuda merasa heran bagaimana bisa serigala berbicara dengan ayahnya. Tapi Benyamin langsung mengatakan bahwa dia mendengar sendiri kalau serigala itu berbicara dengan ayahnya. Sebelum pergi, Yakub kembali memperingatkan kepada anak-anaknya agar segera mengakui perbuatannya sebelum terlambat. Dan jangan lagi menuduh para serigala yang telah membunuh Yusuf. Kembali ke istana, akhirnya Zulaikha akan mengangkat Yuzarsif menjadi anak angkatnya, dan mengatakan niatnya itu kepada Putifar. Zulaikha juga menceritakan bahwa Yuzarsif berhasil menangkap pencuri yang telah membuat kegaduhan di istana siang tadi. Keputusan Zulaikha itu tidak disetujui oleh asistennya Kalimama, karena itu adalah hal yang berlawanan dengan tradisi dan keyakinan penduduk Mesir, bahwa orang rendahan seperti Yuzarsif tidak sepadan dengan bangsawan seperti Zulaikha. Tapi Zulaikha berpikir jika Yuzarsif sudah menjadi anaknya, maka dia sudah memiliki gelar bangsawan seperti dirinya. Kalimama juga mengatakan bahwa mungkin saja keyakinan Yuzarsif berbeda dengan penduduk Mesir, dan memusuhi dewa Amun sesembahan penduduk Mesir saat ini. Hal itu langsung membuat Zulaikha akan mengajari Yuzarsif adat istiadat Mesir kepadanya. Kemudian saat Yuzarsif sedang membagikan makanan, dia mulai berdebat dengan pendeta kuil yang akan mengambil makanan, tidak sesuai dengan jatah yang ditetapkan oleh Yuzarsif. Mereka akan mengambil 20 jatah makanan, yang padahal pendeta di sana hanya berjumlah 5 orang saja. Mereka beralasan bahwa para dewa juga membutuhkan makanan, tapi Yuzarsif berkata bahwa dia belum pernah melihat dewa-dewa itu makan sekalipun. Para pendeta itu dipermalukan oleh Yuzarsif di hadapan para penghuni istana, yang membuat mereka marah dan akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi di kuil Amun. Namun hal itu diketahui oleh salah satu pelayanan yang bernama Mimisabu yang juga sahabat Yuzarsif di istana. Ia mengatakan bahwa para pendeta akan membunuh Yuzarsif jika mereka mengetahui Yuzarsif tidak menyembah dewa Amun. Tapi itu semua tidak masalah bagi Yuzarsif, karena dia percaya kepada Allah. Kalau dia tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi apa-apa.